Alumni SMAN 1 Batang Angkatan 2000 menggelar aksi penanaman 2000 pohon mangrove sebagai langkah mitigasi lingkungan di wilayah pesisir Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Sabtu, 26 April 2025. Kegiatan ini bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Babdas HL, Pemali Jeratun, Perhutani, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk Forkopimcam Kabupaten Batang. Ketua Panitia Alumni, Dwi Agustiawan, menegaskan bahwa penanaman ini bukan sekadar simbolis, tetapi sebuah upaya nyata dalam menjaga ekosistem pesisir yang semakin terdampak oleh abrasi dan rob. PLT Kasirahap dan Konservasi Sumber Daya Air Cabang Dinas Jateng Wilayah 4, Prana Pramudia, turut mengapresiasi inisiatif ini. Menurutnya, penanaman mangrove yang dilakukan sangat membantu dalam upaya rehabilitasi pesisir. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi lahan yang bisa direhabilitasi. Sementara itu, Camat Batang, Luksono Pramudito menyampaikan bahwa kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan proyek ini. Luksono menyebut pada 4 tahun kebelakang kondisi pesisir Batang semakin ekstrim akibat rob yang terus mengikis daratan. Pemerintah Kabupaten Batang berharap bisa mengusulkan pembangunan talud kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar bisa menyambung hingga ke wilayah terdampak. Dukungan dari masyarakat itu sangat kami butuhkan, mengingat anggaran juga dari pemerintah sangat terbatas. Dukungan-dukungan seperti ini sudah banyak sekali dilakukan ya. Ini alhamdulillah dari alumni SMA Negeri 1 Batang. Kemarin di Pekalongan ada juga yang dari SMA Gedung Muni ada juga. Kemudian juga ada SMK 4 Pekalongan juga ada. Jadi hal-hal seperti ini yang akan kita dukung, kita mendorong kepada masyarakat untuk sama-sama melakukan ini. Kemudian yang kedua, lahan-lahan khususnya di pantai mangrove yang sebetulnya potensi untuk dilakukan penanam itu kita ingin juga melakukan semacam identifikasi, inventarisasi sehingga dari masing-masing desa yang mempunyai pantai yang katakanlah membutuhkan rehabilitasi mangrove itu bisa memetakan. Ini lahan-lahan yang bisa ditanami mangrove. Katakanlah Denasri ini mungkin yang bisa ditanami di sebelah sana, dan itu yang clear and clean kita yang menginginkan. Karena hal ini juga berkaitan dengan apabila ada, katakanlah kita menanam tetapi di lahan yang salah. Setelah kita tanam ternyata itu milik masyarakat, milik industri. Akhirnya baru kita tanam, tumbuh sebentar, bisa langsung apakah itu dijadikan budidaya udang misalnya, itu ditebang habis. Jadi kita menghindari itu. Semoga yang kita tanam di sini bisa menjadi kawasan yang nanti diawali dengan penanaman ini menjadi kawasan mangrove yang tumbuh dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami. Nama lengkap saya Luksono Pramudito, SSTP MM. Untuk kegiatan hari ini, tanggapan dari Camat Batang sendiri seperti apa ini, Pak? Tentunya kami tidak membawa Camat Batang saja, tapi kami membawa Forkopimcam. Ini ada Pak Dan Ramil, ada Pak Kapolsek, dan di samping kiri saya ada Ibu Kepala Desa Denasri Kulon. Tentunya kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kegiatan peduli lingkungan, yaitu kegiatan penanaman mangrove di wilayah Desa Denasri Kulon. Hal ini terselenggara oleh kolaborasi kerjasama antara alumni SMA Negeri 1 Batang, khususnya Angkatan 2000, dengan cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dengan Perhutani Pekalongan Timur, dengan Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai, Kementerian Kehutanan, terus dengan penggiat mangrove, terus sama perangkat desa, dengan kelompok tani dan sebagainya. Semuanya berkolaborasi, bekerjasama bagaimana pohon mangrove yang sudah kami sediakan, sudah disediakan oleh teman-teman alumni sebanyak 2000 bisa ditanam di wilayah Denasri Kulon ini yang seharusnya dulu itu daerah persawahan. Sekarang kondisinya sudah seperti ini karena rob, perubahan iklim yang ekstrim. Nah, minimal dengan adanya penanaman pohon mangrove ini sebagai bentuk satu sebagai mitigasi juga
yang kedua melestarikan lagi lingkungan. Siapa tahu ke depan walaupun tidak bisa digunakan untuk areal persawahan, mungkin bagi desa bisa digunakan untuk potensi yang lainnya, mungkin pariwisata dan sebagainya. Tuh, dari persawahan Pak beralih ke lahan saat ini sejak tahun berapa ini? Ya mungkin kira-kira 4 tahun ke belakang, yang kondisi ekstrim 2020 Pak, sekitar 2020 ya, 2020. Kades ya. Iya. Ya, sekitar 2020-an. Ya harusnya sudah lama tapi belum separah ini. Belum separah ya. Belum separah ini. Jadi dampak parahnya ada 4 tahun ke belakang ini. Iya. Sehingga dengan kondisi seperti ini harapan kami mungkin dari teman-teman media ya, Batik TV atau yang lainnya, bisalah tolong kami, entah kami mewakili Pemkab Batang ataupun mewakili dari pemerintah desa Denan Sri Kulon, bisa menyampaikan ke kementerian terkait, ya khususnya Kementerian PU melalui BPWS-nya, kalau bisa menyambungkan Pak pagar talut laut yang sudah masih berhenti di Kota Pekalongan, kalau bisa digeser nyambung sampai ke Kabupaten Batang. Karena dampaknya sudah sampai. Dampaknya luar biasa, dengan adanya talut di Pekalongan itu malah mengakibatkan lebih parah abrasi rob dan abrasi di daerah Kabupaten Batang. Kalau itu talutnya bisa nyambung, kan minimal warga sekitar sini bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tadinya sudah tidak produktif bisa menjadi produktif kembali. Pak, lahan yang sudah terdampak sendiri kira-kira sampai berapa Pak luasnya Pak? Luasannya Pak. Luasnya berapa hektar kira-kira? Kira-kira hampir 20-an. 20 Yang di hektar. sini yang Iya di sini. Di Dinas Sri Kulon aja Iya, Pak. Denan Sri Kulon saja. Kalau Kecamatan Batang ada datanya berapa Pak? Data ada tapi saya tidak bawa nggih. Tapi kemudian di angka 100. Ya, soalnya tidak ada Denan Sri Kulon Berarti- saja tapi melebar ke timur sampai ke Kasepuan. Wilayah dari mana sampai Iya. mana berarti itu Pak yang terdampak Pak? Kecamatan Batang berarti Denan Sri Kulon, Denan Sri Wetan, Kasepuan, Wedang Lor, Karangasem Utara. Ada 5. desa. Sama juga 4 tahun ke belakang ini Pak ya. Ya, mulai terdampak rata-rata. parah. Iya. Dengan adanya kondisi ekstrim iklim yang seperti ini, kenaikan air laut pasang, terus sudah rusaknya tumbuhan-tumbuhan di pinggir laut, airnya jadi seperti ini. Nah inilah mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini minimal bisa mengerem laju abrasi, laju rob dan sebagainya. Perubahan iklimnya bisa direm juga, udaranya juga semakin bersih dan lingkungan lestari, dan juga ini mewariskan kepada generasi yang akan datang. Oke. Oke. Siap.